Pertamanya pas masuk SMK, karena kan masuk SMK musik nih. Nah terus aku itu bingung mau ambil apa. Nah terus itu masuknya kecepatan, kan itu ada pianonya. Nah terus aku refleks nutup mulut. Nah Halo guys, bertemu lagi dengan kami di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Oke, bertemu lagi dengan saya Aruni Zara. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Halo Kak. halo, aku Kalista. Oke, Kak Kalista, singkat padat Kalista. Oke, karena password kita Music is Life, tentunya episode kali ini tidak jauh-jauh seputar musik. Yang kebetulan hobinya Kak Kalista ini juga ada hubungannya dengan musik. Mari kita kepo. Oke, Kak Kalista, hobinya dalam bermain musik ini apa, Kak? Hobi saya menyanyi sih, Kak. Oh, menyanyi. Kadang-kadang juga bermain gitar, main alat musik juga. Alat musiknya cuma gitar. Gitar, ada bass juga sih. Itu gimana, Kak, ceritanya kok bisa tertarik belajar musik? Itu awalnya itu dari aku pertamanya pas masuk SMK, karena kan masuk SMK musik nih. Nah terus aku itu bingung mau ambil apa. Terus aku kan awalnya tuh nggak nggak bisa alat musik sama sekali, nyanyi pun nggak bisa. Tapi kebetulan milih jurusan musik itu, ya udah mau nggak mau harus belajar. Soalnya kan ya lihat teman-teman itu bisa gitu loh, pasti aku juga bisa kan. Terus habis itu ya bagaimana sih otodidak ya, belajar sendiri gitu dari YouTube, terus TikTok, dari sosial media sih. Berarti dari keinginan sendiri ya, Kak? Ya. Oke. Kak Kalista, emang di sekolah musik itu apa sih, Kak? Cuman belajar musik doang atau bernyanyi doang, Kak? Enggak sih, jadi di jurusan aku itu ada 5 instrumen. Nah, instrumen yang pertama itu ada tiup. Tiup itu dibagi jadi 2, ada yang flute, terus ada trompet, terus 3 deh. satu lagi ada sakso. Tapi itu ya terserah kemauan yang ngambil juga itu sih. Jadinya antara 3 itu. Terus yang kedua itu ada vokal. Nah kebetulan aku ambil vokal. Jadi tapi vokalnya tuh vokal klasik gitu, Kak. Jadi ya gitu deh. Bukan yang kayak kalau pada umumnya kan aduh typo. Kalau pada umumnya kan vokal-vokal kayak lagu pop gitu kan. Nah kalau di sekolah itu klasik, jadi beda lah. Terus habis itu yang ketiga ada gitar. Gitar itu ya mainin gitar klasik juga, jadi ya kayak mainin melodi gitu sih, Kak. Terus habis itu yang keempat ada gesek, ada biola, ada cello, ada bass juga. Jadi ya gitu deh. Terus yang terakhir ini ada piano. Pianonya juga piano klasik. Kenapa semua alat musik berhubungan dengan klasik atau emang Kak, maaf ya, kakak ini kok dari tadi kok membuat saya ketawa, ini emang Enggak kok, main ketawa aja. umurnya receh ya, Kak ya? Recehan. Saya koin, Kak. Tadi emang dari sekolahnya sendiri yang khusus klasik atau gimana sih, Kak? Ya sih, dari sekolahku juga. Jadinya itu kita nyanyinya tuh nyanyi klasik sih, enggak nyanyi doang sih, semua instrumen jadi instrumennya klasik. Maksudnya bawain lagunya itu klasik gitu. Berarti Kak Kalista ini juga vokal ya tadi ya? Ya. Itu juga nyanyi lagu klasik dong, Kak? Ya, kemarin pas beberapa kali sih ngebawain lagu klasik juga. Nah, barusan kemarin itu aku ada ujian di Cak Durasim. Nah, itu tuh juga bawain lagu klasik. Tuh. Ujian apa? Ujian sekolah? Ya, ujian kelulusan.
Jadi setiap ujiannya itu setiap anak itu harus bawain satu lagu klasik. Lagu klasiknya itu bisa pilih sendiri ataupun bisa dipilihin. Nah kebetulan aku kemarin itu dikasih pilihan kan sama guruku, jadinya mau ambil apa nih, mau lagu apa, jadi gitu deh. Emang kalau boleh tahu Kak Kalista kemarin nyanyiin lagu apa sih Kak? Judulnya itu Un posso di sperar. Non posso di sperar. Non posso di sperar, sei troppo troppo cara, troppo troppo caro, sei troppo caro. Itu lagu tentang apa Kak? Jadi lagu itu tuh nyeritain tentang seseorang yang nyulik wanita-wanita, karena itu dia tuh pengen nyari kasih sayang gitu. Soalnya dia tuh kekurangan kasih sayang, jadinya dia apa ya, kayak haus kasih sayang gitu loh. Oh gitu. Kenapa kok Kak Kalista sendiri tuh milih lagu itu? Soalnya apa ya, ada tantangan tersendiri gitu loh. Oh gitu. Dari arti lagunya atau emang dari lagunya sendiri susah, apa artinya yang suka aja gitu? Ya itu dari artinya juga, terus lagunya itu apa ya, kayak kan aku kan nyanyinya di zaman 1700-an kan. Nah, itu lagunya itu kayak apa ya, kayak di opera-opera gitu loh. Jadi ya gitu deh, Lagu suka opera. aja. Iya. Ih, keren banget, susah loh guys. Kalian harus lihat, coba kalian searching Non Posso di Sperar. Lagu opera itu susah. Saya nggak tahu sih lagu Non Posso di Sperar itu saya nggak tahu. Cuman kalau lagu opera itu memang susah untuk dinyanyikan. Kak Kalista hebat bisa gitu. Ih, bisa aja. 1000 berapa tadi tahunnya? 1700-an. 1700 itu zaman apa Kak? Era apa ya itu ya? Itu era barok sih. Oh, era barok. Ya, Oh, ada klasik era barok ya Kak ya? ada banyak. Eranya itu ada banyak sih. Jadi kebetulan itu laguku yang aku ambil itu eranya lagu barok. Oke, pengetahuan baru. Jadi ada lagu klasik, dan klasik itu ada berbagai macam ya Kak. Klasik era barok juga ada. Ya ada. Mungkin ada era lain Kak yang Kakak tahu biar kita yang lihat juga sambil belajar. Ada era klasik, terus apa ya, aku nggak seberapa paham sih, cuma aku yang paham itu ya itu yang era barok aja, soalnya kan itu kan harus dihafalin sih. Berarti Kakak hafal karena terpaksa ngehafalin Enggak ya? dong. Nggak gitu Oke. ya sih, dikit. Penciptanya siapa Kak? Aku mau searching. Komposernya itu Giovanna Bonancini. Komposer itu apa? Komposer itu kayak yang nyanyiin, terus yang bikin apa ya, bikin partitur, part-part lagunya gitu. Oh gitu. Oh, berarti sama juga yang nyiptain gitu ya Kak ya? Ya, ya. Oke. Apalagi ya guys ya? Oh iya Kak, tadi kan Kakak bilang bisa gitar sama bass. Itu di jurusan Kakak kan tadi kan ada gitar klasik. Itu Kakak juga belajar di situ atau gimana Kak? Kalau belajar di sekolah sih enggak ya, soalnya per satu anak itu kalau di sekolahku itu harus ambil satu instrumen. Jadi nggak bisa kalau misalnya aku ambil vokal, nggak bisa juga ngambil gitar ataupun apa itu, ataupun tiup gitu, nggak bisa. Jadi harus satu. Tapi kalau misalnya belajar sih, ya belajar sih, cuma nggak sefokus itu gitu loh. Oke, keren guys. Belajar alat musik klasik. Untuk apa ya, perform di luar sekolah pernah nggak Kak ada pengalaman perform gitu? Kalau perform di luar sekolah sih dulu pertama kali pas kelas 11 sih. Itu ya gara-gara apa ya, ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini tuh nyuruh kita buat wajib untuk apa ya, mentas gitu di kafe-kafe ataupun di mana aja lah, yang penting kita itu bikin satu karya,
terus habis itu di video, terus kayak ya laporan lah intinya ke gurunya. Jadi itu awalnya itu gimana ya, kayak malu gitu loh, malu terus takut buat ngawalin itu semua, soalnya kan ya gitu deh, jadinya itu aku kayak takut gitu kan. Terus awalnya itu, tapi itu untungnya tuh ada teman-teman juga. Nah itu band gitu, jadi bukan aku doang yang nyanyi, bukan kayak karaoke gitu. jadinya ngeband. Oh, ngeband. Kakaknya punya band? Punya. Namanya apa, Kak? Namanya Pink Slip. Kenapa kok dinamain Pink Slip? Soalnya tuh emang gak jelas sih. Soalnya tuh kan temenku kan suka tidur. Terus itu slip itu, ya itu akhirnya jadi itu Pink Slip namanya. Tapi waktu perform nggak tidur kan, Kak? Oh, dikit. Oke. Selain band mungkin ada pengalaman lain. Kalau teknik vokal kan biasanya banyak ya, Kak ya. Pernah nggak sih, Kak, kayak ada selain solo vokal atau band mungkin ikut apa gitu? Ikut paduan suara sih. Oh, ikut paduan suara juga? Ya. Paduan suaranya klasik atau gimana, Kak? Campuran sih. Kalau paduan suara itu karena aku kan ada apa ya, paduan suara dari sekolah. Nah terus itu kayak setiap ada acara itu lagunya itu beda-beda, jadi nggak nentu gitu loh, tergantung gurunya juga, terus tergantung eventnya juga apa. Jadi kita ya apa ya, nggak bisa milih lagu gitu loh, jadi lagunya itu dipilihin sama guru kita gitu. Jadinya ya gitu deh. Suka duka ikut paduan suara? Suka dukanya banyak sih. Kalau dukanya itu capek banget, kan itu kan kita itu banyak orang ngumpul jadi satu di situ, terus harus apa ya, harus kan itu kan suaranya kan banyak banget sih, pecah gitu. Nah terus kalau misalnya ada yang satu aja yang fals, itu guru kita itu pasti tahu. terus habis itu pasti kayak udah stop, fals, ulang lagi, ya gitu terus. Kalau misalnya nggak bisa ya udah gitu terus sampai capek. Tapi ini udah pernah kayak perform di luar gitu atau di dalam sekolah aja, Kak? Kita sih udah pernah di luar sih, cuma sudah berapa kali ya, udah sering sih. Cuma kalau yang di sekolah itu pernah, tapi nggak sesering itu. Jadi di sekolah sama di luar udah tampil ya, Kak, padusnya? Iya. Itu emang semua murid jurusan musik atau dipilih, Kak? Enggak sih, itu pilihan dari guru aku. Kan guru aku kan pasti tahu ya, maksudnya kemampuan muridnya itu gimana. Jadi itu ya itu dipilihin gitu. Nggak semua sih yang ikut, jadi cuma beberapa anak aja. Oke. Aku mau tanya tentang seputar perform, Kak. Mungkin ada pengalaman berkesan dari kakaknya atau pengalaman lucu saat perform, Kak? Pas UKK kemarin Ketawa. di Jatuh Rasim. Nah itu kan UKK kan, itu kan nyanyiin lagu Non Poso Dispera yang tadi. Nah terus itu maksudnya kecepatan, kan itu ada pianonya. Nah terus aku refleks nutup mulut. Nah terus ya wis, orang-orang ketawa, terus ya malu sih, cuma ya wis lah gitu. Kak, itu ujian, Kak. Oh, kakak tuh baru ujian kan katanya? Ya ujian. Kak, maaf loh, Kak, nggak bermaksud. Nggak apa-apa kok, udah biasa. Jadi waktu ujian tuh masuknya kecepatan terus langsung refleks tutup mulut. Iya. Itu masih berlanjut nyanyi setelah itu atau langsung berhenti atau gimana? Pengennya sih langsung lari ya. Soalnya malu sih. Terus kayak aduh apa ya, ini nggak bisa kan, harus diselesain sampai tuntas. Jadi ya wis nahan malu sih di atas panggung itu, sambil diketawain, tapi ya gak apa-apa lah. Ujian mental ya, Kak ya? Banyak ujian. Iya, Kak.
Oke guys, bintang tamu kita kali ini tuh lucu banget sih. Kita baru kenal tapi sefrekuensi. Kita baru kenalan tadi loh guys. Kayak tapi kakaknya tahu nggak sih kak? Aku pas pertama kali lihat kakak itu kayak inget sama temenku. Namanya Aulia. Oh, Kayak mirip banget gitu. emang sih, emang pasaran ya mukanya. Oke kak. Mungkin rencana ke depannya Kak Kalista ini, kakak masih sekolah apa udah lulus ya? Ini kelas 12 sih aku. Oh, nanti jadi habis ini lulus ya? Ya, Rencana ke depannya ini mau lanjut bermusik atau ke yang lain, Kak? kalau rencana ke depanku sih masih tetap bermusik ya. Nah, kan ini kan udah mau selesai nih sekolahku. Aku itu mikirnya bakalan bikin satu band sama teman-temanku. Kan teman-temanku kan juga ya anak musik juga. Maksudku kan pasti paham gitu loh. Kan udah temen juga. Jadi misalnya kalau mau buat band gitu pasti apa ya? Satu frekuensi gitu loh. Ya udah jadi ini mau fokus buat ngebikin band kita besar, terus kayak ya amin, terus habis itu main-main manggung-manggung di cafe, terus ya gitu deh. Oh, semoga keinginan tercapai ya, Kak ya. Ya amin ya. Terus apa sih Kak arti musik bagi Kak Kalista ini? Arti musik sebenarnya sebenarnya musik itu berarti banget sih buat aku. Kayak tiap aku sedih aku nyanyi, terus tiap aku senang aku nyanyi. Jadi buat kalian yang masih ragu bingung gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian bingung mau les terus nggak punya uang, terus habis itu bingung kan nggak punya uang, terus nggak apa-apa, bisa kok dari YouTube, dari TikTok juga bisa. Jadi nggak usah takut buat memulai semuanya gitu. Oke. Itu guys motivasi dari Kak Kalista. Bagi kalian yang ingin belajar musik bisa dengan cara otodidak. Oke, Kak Kalista. Kakak ini emang orangnya ceria ya? Iya. Powerful. Kok dari tadi emang atau moodnya lagi happy, kok dari tadi senyum, dikit-dikit ketawa. Jadi aura positifnya nyalur ke saya gitu. Emang saya positive vibes, Kak. Enggak guys. Nggak salah. Oke. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast kami. Ya, makasih juga. Semoga cita-citanya tercapai Kak. Amin. Semoga masa depannya sukses, bandnya sukses, apapun yang diinginkan tercapai dan sukses. Oke guys, segitu dulu podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jangan lupa pantengin terus episode kami yang selanjutnya. Kalau belum lihat ya, lihat dulu episode kami yang sebelumnya. Oke guys, see you!